Shalom saudara-saudara, saya ingin memulai saat teduh hari ini dengan pertanyaan begini saudara. Apakah saudara setia memelihara iman saudara dengan firman Tuhan? Jika iya, apakah iman saudara telah berbuah? Sebab firman Tuhan mengatakan begini, Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Mari kita tetap semangat memelihara iman dengan firman supaya iman itu berbuah banyak. Saat teduh kita hari ini dari Yeskiel 42. Kalau kita baca dari Yeskiel 40 ayat 1, penglihatan yang diterima Nabi Yeskiel itu terjadi setelah 25 tahun di pembuangan Babel. Bahkan diperkirakan usia Nabi Yeskiel sekitaran 30 tahun. Dari rentang waktu ini dapat diketahui kalau sang nabi masih anak-anak saat diangkut ke pembuangan. Jadi belum banyak mengerti soal bait Allah dan belum terlibat dalam pelayanan-pelayanan di bait Allah. Karena itu tidaklah mengherankan jika di Yeskiel 40-42 ini Tuhan Allah memberikan penglihatan kepada sang nabi tentang bait Allah di Yerusalem. Artinya apa? Artinya sekalipun sang nabi berada di pembuangan bersama dengan umat Allah yang diangkut gelombang pertama dan bait Allah di Yerusalem sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar, bukan berarti sang nabi bebas tugas. Bukan berarti sang nabi yang adalah keturunan imam ini tidak lagi melayani di bait Allah. Dengan penglihatan itu, Tuhan tetap mengingatkan bahwa sekalipun berada jauh dari Yerusalem, di mana bait Allah berada, Tuhan mengingatkan bahwa tanggung jawab melayani di rumah Allah tidak pernah berhenti. Tanggung jawab melayani itu melekat seumur hidup dalam diri orang-orang yang Tuhan panggil. Penglihatan yang diterima sang nabi sebagai bentuk pemuritan dalam tanda kutip ya, pemuritan yang Tuhan sediakan kepada Nabi Yeskiel adalah untuk belajar melayani Allah di bait-Nya kemudian hari. Aturan-aturan yang telah Tuhan tetapkan tidak berubah. Aturan mengenai bagaimana melayani Tuhannya di bait Allah seperti yang dicatat begini saudara. Lalu ia berkata kepadaku, bilik-bilik yang di utara dan bilik-bilik yang di selatan yang menghadap ke lapangan tertutup, itulah bilik-bilik kudus, di mana imam-imam yang mendekat kepada Tuhan memakan persembahan-persembahan Maha Kudus. Di sana mereka akan menaruh persembahan-persembahan Maha Kudus, korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Sebab tempat itu kudus. Kalau para imam masuk ke tempat kudus, mereka tidak akan keluar ke pelataran luar sebelum mereka menanggalkan pakaian mereka di sana yang dipakainya waktu menyelenggarakan kebaktian. Sebab pakaian-pakaian itu adalah kudus. Mereka harus memakai pakaian yang lain, barulah mereka boleh datang ke tempat umat Tuhan. Tahukah saudara, jika bangsa Yehuda diperkirakan dalam pembuangan di Babel itu selama 70 tahun? Dan seumpama Nabi Yeskiel pulang kembali ke Yerusalem dalam gelombang yang pertama juga, umur berapakah sang Nabi waktu kembali ke Yerusalem? Iya saudara, sang Nabi diperkirakan umur 75 tahun, bahkan lebih dari 75 tahun. Suatu usia yang digolongkan sudah lanjut usia atau usia yang tua. Apakah sang Nabi bisa bilang begini ke Tuhannya saudara? Tuhan, aku sudah terlalu tua untuk mengemban pelayanan ini. Umurku sudah lebih dari 75 tahun. Apa tidak lebih baik diberikan kepada mereka yang muda-muda saja? Kan mereka lebih energik, lebih kuat Tuhan. Apakah bisa sang Nabi berkata demikian kepada Tuhan Allahnya? Jawabannya tidak. Sang Nabi tidak tawar-menawar dengan Tuhannya. Masalah panggilan pelayanan meskipun usianya sudah lanjut, sebab sang Nabi tahu persis sejak semula Tuhan Allah telah memanggilnya untuk melayani Tuhannya.
sebuah hak istimewa yang Tuhan berikan untuk melekat kepada Tuhan Allahnya dengan melayani secara khusus sebagai nabi Tuhan. Saya perlu bacakan panggilan Tuhan dalam pasal 1 dan 2 kitab Nabi Yeskiel berkata demikian. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, bangunlah dan berdirilah, karena aku hendak berbicara dengan engkau." Sementara Ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakkan-nyalah aku. Kemudian aku mendengar Dia yang berbicara dengan aku, firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka." Saudara-saudara, sang nabi tidak berbantah dengan Tuhannya, tidak tawar-menawar soal pelayanan dengan Tuhannya, karena ia jelas telah menerima panggilan untuk melayani Tuhannya sebagai seorang nabi. Semoga saja saudara-saudara yang mendengar dengan jelas, memahami dengan jelas, mengerti dengan jelas, bahwa saudara-saudara dipanggil untuk melayani secara khusus oleh Tuhan Allah kita. Tidak berbantah soal umur, tidak tawar-menawar soal pelayanan yang Tuhan percayakan. Sebab ketika saudara masih diberi umur panjang untuk hidup di dunia ini, bukankah berarti Tuhan menyuruh kita untuk menyelesaikan pekerjaan pelayanan itu? Dan jika sudah selesai, maka Tuhan pasti memanggil kita pulang ke sorga dan berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang diingatkan kepada kita sekalian Wahyu 2 ayat 10. "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Setia sampai mati itu artinya tetap melayani sampai kematian menjemput kita sekalian. Itu namanya setia sampai mati. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian, GKT Banyuwangi dengan jemaat-jemaat yang setia sampai mati. Selamat ulang tahun Indrayani dan Melisa Yuniati. Pesan firman Tuhan, mintalah kesetiaan, mintalah iman yang sejati, setia sampai mati. Setia sampai mati itu tetap melayani sampai ajal menjemput. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan mengingatkan tentang panggilan Nabi Yeskiel, bahkan ketika ia dipersiapkan di dalam satu tempat pembuangan untuk terus belajar supaya kelak kemudian hari ketika kembali ke Yerusalem, nang nabi pun akan tetap dapat melayani. Tuhan, biarlah kami tidak berbantah-bantah lagi dengan Tuhan, tidak tawar-menawar, karena panggilan Tuhan begitu jelas dan kuat. Terima kasih Bapa di sorga, mendoakan untuk Indrayani dan Melisa Yuniati. Karuniakan kepada mereka berdua iman, karuniakan kepada mereka berdua kesetiaan, setia sampai mati. Dan biarlah seluruh hidupnya dipersembahkan kepada Allah. Kami menyerahkan untuk sakramen dan baptisan serta sidi pada hari Minggu 4 Juni. Tuhan tolong mereka semua, baik pelayan-pelayan Tuhan, baik mereka yang dibaptis ataupun sidi, supaya di dalam semuanya tubuh Tuhan makin sempurna dan lengkap. Engkau dimuliakan. Pelayanan untuk KW hari ini dan tim yang melayani, Tuhan kuduskanlah. Berdoa untuk pelayan masa praktek 2 bulan di tengah-tengah gereja Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan terus kuatkan panggilannya, agar segala sesuatu yang dikerjakan, yang dilakukan adalah untuk merespon panggilan itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.